Itu Taufik Hidayat itu anak bapak. Anak keberapa? Tiga. Ketiga. Statusnya udah kawin belum? Udah. Sama siapa? Sama orang ada mantan. Tapi masih sekarang? Cerai. Cerai. Tahun? Mantannya ada sekarang? Suruh kesini aja. Cuma 2 minggu. Oh, cerai. Kawinnya cuma 2 minggu. Nggak punya anak? Aduh, satu. Ya sini Bapak, sini Neng, di tengah di sini. Oh, sini Neng, sini Neng. Oh, jadi ini teh mantan minantu. Oh, pernah nikah sama Teteh. Oh, mantan minantu. Nah, anak Bapak Pak Taufik itu pernah cerita nggak punya kabogoh ke Bapak? Ke Oh, itu cerita. Terakhir dengan Bapak ketemu kapan? genap bulan tepat panak tuh. Nah, antara waktu sebelum 6 bulan nggak ketemu, masih punya suka ke rumah. Pernah kamu. Kemana? Mun aprut jeung Bapak di mana? Iya teman, genap sasi coba gitu tepat. Artinya kan sebelum genep bulan mah kadituna sok amprok. Iya. Di mana amprokna? Ka imah aya. Bumi. Aya. Boga imah teh anak Bapak teh. Itu Tuh boga imah. Gawena naon? bukan dari mana, enggak ada mana. Oh, enggak tahu kerja lah ya. Kalau pulang bawa mobil nggak? Enggak. Pakai motor. Pakai motor pulang ke rumah. Jadi 6 bulan ke belakang masih ketemu sama Bapak. Tapi tidak cerita apa-apa. Enggak. Misalnya punya kabogoh, kemudian kabogohnya teh orang mana? Orang Rancaik, ya kan? Enggak punya. Sekarang teh kos di mana? Enggak. Jadi Bapak teh sudah 6 bulan nggak ketemu. Sama sekali. Sama sekali, Pak. Oh. Nah, kemudian ibunya masih ada? Terus Antun kan Udah meninggal. Jadi tinggal Bapak saja. Bapaknya belum nikah lagi? belum. Kenapa? Terus itu. Terus di lembur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Enggak pernah. Nggak pernah. Nggak di lembur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di lembur? Suka, Pak. Suka. Sok minum. Suka. Cinta kopi. Anu mah cekan, Pak. Oh, suka minum. Iya. Minumnya di. Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru gajinya. Kalau gaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus? Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, Kak. Pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan setahun setengah ya. Pernah divonis setahun setengah pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Oh. Saya Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun, Bapak. Dari 2016, Pak. Hah? Oh, berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah lihat? Pernah lihat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah lihat. Belum pernah Ini kan lihat. warga Bapak. Iya. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Dia mau menanyakan ke Bapak. Kalau aku Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan masa depannya juga harus bantu. Itu. Sangat keji, Pak. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena cicing tanya ke ibu. Pernah, Pak. Karena dipukul ya yang kepala. Bapak pernah dipukul? Aku kayu. Astagfirullah. Ketika Waktu itu abis itu nuju macul di Serang. lagi Di macul sawah. rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Oh, nah, inungna yakin nih? Terus saya. Terus aya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, Bapak kita nyanyi. Oh, sok nyangu. Dahar una naon? Makan enggak ada apa-apanya terus? Datang ke Sawah. Terus langsung mukul. Bang ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, Mau dipukul lagi. dihalangin. Dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi. Pergi. Tapi balik lagi ke rumah. Enggak, kabur. Enggak balik lagi ke rumah berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. Oh, 1 minggu terus datang lagi. Minta maaf. Minta maaf, hari nangis. Oh, curi. Oh. Nah, terus kunaon cenah ngegebuk ka kolot? Kapoekan berjalan. Bapak sudah diperiksa oleh Belum. polisi. Tadi? Udah tadi, Pak. Bapak sudah diperiksa kan boleh tadi? Mau terus. Dipinta keterangan sudah, ya kan? Terus umur anak Bapak berapa? 30 tahun. Anak sorangan pokok. Mau 30 tadi. 30 tahun umurnya anak Bapak. Jadi anak Bapak itu punya anak Punya. 1 orang dari istrinya Teteh. Oh, Teteh mantan istrinya. Orang mana? Desa Ciherang, sekolah tetanggaan. Tetanggaan. Pacaran lama sama Taufik Hidayat dulu. Enggak lama, cuma 4 bulan. 4 bulan pacaran. Terus kemudian nikah tahun berapa? 2015. Sudah lama Iya, Teh. udah lama. 2015 dan punya anak kan? Berumah tangganya berapa lama? Enggak lama, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Langsung ditinggal. Langsung ditinggalin. Nah, ini 4 bulan kan pacaran. Selama pacaran pernah dia melakukan kekerasan pada Teteh? Enggak. Enggak. Galak? Enggak. Itu aja. Iya. Karena hamil Teteh. Nah, setelah waktu nikah selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Jadi kalau misalkan marah, sini mas kawin gitu. Sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua.
Oh. Iya. Waktu nikah sama teteh dikasih mas kawin apa? Mas. Mas, berapa gram? 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Iya. Kemudian Iya. dibawa. Jadi ketika sama teteh berpisah bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh gede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani Iya. sebagai kalau laki-laki, helm sama sepatu. bukan romantis, tapi ngamuk, Ya, minta dilayani. namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya? Nggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu, tapi enggak, mas kasar mah enggak. Cuma gitu doang sih. Oh, tapi akhirnya teteh ngelayanin. Iya ngelayanin, terus pas kejadian hamil, bilang sama dia mohon-mohon gitu, pulangin aku ke rumah gitu. Untungnya dia ya pulangin ke rumah gitu. Oh, teteh sempat dibawa? Iya sempet di kosan gitu. Oh. Seminggu. Teteh umur berapa itu? Keluar sekolah Pak. SMA? Iya, SMA. Pacaran sama dia? iya. 4 bulan. Nah, waktu pacaran itu, ketika pacaran itu, teteh pernah dibawa Dibawa ya ke kosan. kosannya di mana itu? Ya? Iya. Di Bandung? Cemberung. Di Ujung Berung. Dia sudah ngos di situ, teteh dibawa ke situ. Bareng lah sama dia. Iya. Ya kan? Bareng sama dia. Orang tua teteh waktu itu? Orang tua aku ya percaya gitu Pak, soalnya dia omongannya Baik. iya ngiyakinin gitu. Oh, dia datang ke orang tua. Iya. Berarti kan datang ke orang tua diizinin, teteh dibawa. Iya. Nginep di tempat dia diizinin. Jadi alasannya tuh karena ada apa ya, kayak wisata gitu di tempat kerjanya. Bukan, ini mah waktu pacaran. Waktu pacaran sering dibawa ke tempat kosnya. Iya, Sering dibawa ke tempat kosnya. Dan teteh ikut di tempat kosnya. Kemudian waktu itu dia kerja. kerja Di? di Jember. Kerja apa? Iya, kayak di kolektor. Oh, debt collector. Oh, dia kerjanya debt collector ya, debt collector. Kemudian teteh dibawa ke tempat dia, kemudian orang tua teteh mengizinkan dia dibawa. Iya. Mengizinkan ya. Nah, itu belum nikah ya? Belum. Nikah. Nah, ketika dengan teteh sebagai waktu itu sebagai pacar, dia selalu ingin dilayani. Ketika ingin dilayani, dia marah-marah. Iya, marah-marah. Apapun dibanting. Iya. Nah, itu yang penting teteh nggak mau dilayanin. Iya. Teteh harus selalu melayanin keinginan Iya. dia, terutama keinginan meniduri, kan? Nah, kemudian tapi teteh belum pernah menolak. Sempat kan menolak itu karena yang banting helm sama sepatu itu. Tapi akhirnya melayani juga karena takut. Karena takut. Tapi tidak sempat menyiksa badan. Iya. Tidak sempat ya. Cuman banting-banting aja. Nah, terus kemudian cemburuan. Cemburuan. Taunya cemburuannya gimana? Pas udah nikah kan ke pasar nih sama mama, bilangnya sana mau kemana, mau apel gitu Pak. Jadi ya kayak nggak kayak apa ya, nggak usah keluar gitu. Ya artinya cemburuan. Jadi protektif. Iya, Perempuan tidak boleh kemana-mana. Dia yang keluar, istri tetap di rumah. Nah, berarti kan anak teteh udah gede sekarang. Umur 10 tahun. Suka nengok nggak ke teteh? Enggak ada. Nengok anak? Enggak, emang sih ada sekali ya Pak ya. Kan berarti 10 tahun nih. Dari kelahiran sampai umur 10 tahun. Anak teteh berapa kali ditengok? 2 kali setahu saya. Dalam waktu 10 tahun. Teteh udah nikah lagi sekarang? Oh, udah. Udah. Suaminya nggak apa-apa teteh menceritakan ini? Cuman udah bisa. Udah pisah lagi. Udah pisah lagi. Nah, kemudian punya anak lagi dari suami ini? Enggak. Cuman ini aja. Jadi selama anak teteh sudah usia 10 tahun, suaminya belum pernah, bapaknya itu Taufik Hidayat belum pernah nengok. Cuman 2 kali. 2 kali. Membiayai tidak? Enggak ada. Nah, sekarang teteh membiayai anak teteh dari mana? Kerja Di? di Oh, di pabrik. Ya, aman lah ya. Sudah bisa menghubungi. Kakeknya suka nengok. Bapaknya incu. Kunang tara dilongok pada tetangga desa. Nah, kita sudah 30 putra. Waktu Taufik Hidayat nikah sama Teh Susi, Bapak menghadiri. Ngadiri. Menghadiri. Terus kemudian waktu Teh Susi lahiran, berarti kan sudah ditinggalin oleh Taufik Hidayatnya. Waktu lahiran kan sudah ditinggalin kan? Bapak nengok nggak ke anak Bapak, ke cucu Bapak? Entah apa terang lahir. Lahir lagi terang. Enggak, kan itu anak Bapak, Pak. Kan apalagi nikah lah kalau ini kan. Bapak nggak pernah nengok. Enggak. Kan ada cucu ini 10 tahun umurnya, Pak. Nggak pernah ya? Nggak. Sampai sekarang. Sampai umur cucunya 10 tahun, Bapak belum pernah bertemu. Belum. Alah. Incu eta. Nah, kemudian sekarang Teteh dapatlah berita ini kan? Berita ini. Teteh apa perasaan Teteh ketika tahu masalah ini? ya gimana Pak, takutnya jadi pikiran anak itu, mentalnya takut gitu Pak. Oh. Anak Teteh yang 10 tahun ini tahu. Dia tahu cuman enggak. Bukan tahu bahwa bapaknya itu Taufik Hidayat. Iya. Dan tahu lagi bermasalah. Iya. Anak Teteh tahu dari media sosial. Oh, karena sekarang udah ngakses ya. Sekarang gimana anak-anak Teteh itu? Ada juga. Yang ngurus siapa? Hai, semua. Sama mama. Tapi kan nggak ngurung kan? Nggak nanyain kan? Enggak. Ya udah biarin aja kan nggak ngurus. Yang akan menjadi problem itu manakala anak Teteh itu dekat. Kalau jauh, apalagi tidak pernah ngomong, bisa jadi emosinya juga sudah nggak ada. Bisa jadi puas, bisa jadi begitu. Ini psikologi, ya kan? Psikologi. Tapi anak Teteh, tetapi Teteh jauh lebih beruntung dibanding yang ini. Yang ini. Setelah itu Teteh dapat kabar nggak Taufik Hidayat ini sama siapa, sama siapa, sama siapa? Nggak dapat kabar bahwa Taufik Hidayat ini nikah lagi? Enggak. Cuma tahu sekarang. Jadi antara dia meninggalkan anak Teteh dan meninggalkan Teteh dulu dalam keadaan hamil, sampai sekarang berarti sudah 10 tahun dong. Ya kan 10 tahun kan? Bisa aja, bukan 10 tahun ya, ber-90 tahun 9 bulan lah dengan kelahiran. Pernah ketemu nggak
Selama 10 tahun itu. Soalnya kan aku cukup kerja, Pak. Kan tetehnya sibuk kerja. Nggak dengar Taufik Hidayat, bisa jadi Taufik Hidayat udah nikah lagi dengan yang lain, punya anak lagi. Nggak tahu ya? Soalnya pas sampai Ya, lost ya. Jadi dulu teteh teh bertemu Taufik Hidayat waktu masih muda dong. Waktu SMA apa lulus SMA? waktu SMA. Ketemu di mana? Jadi ada saudara, ada saudara sih teman tetangga. Mm-mm. Katanya saudaranya dia. Mm-mm. Kenalin gitu. Dikenalin. Abah, bukan Incu. Insya Allah. Nggak ditinggali pada Incu Abah. Gitu. Teman dekatnya siapa di tempat bapak dia? Jantan usaha atas ageng Pak, daya temenan Pak. Oh, karena takut. Takut lah orangnya berkah Pak. Sudah kelihatan Pak dari kecilnya juga Pak. Jantan upami pas saya ageng datang, sok upami nangkeun kurang mana. Oh, tadinya waktu kecilnya Gua mau dipikanya lah istilahnya mah Pak. kesayangan. Kesayangan gitu. Oh, latar belakang orang psikologi akan Hmm. mempengaruhi Ya. kepentingan ke depan. Nah, sekarang ini Bapak, waktu kecil benar kata Bapak dia orang anu paling disayang, anak yang paling disayang. Benar disayang. Nah, kunaonnya pisan ka Taufik Hidayat. Karena itu lebih Apa yang membuat Bapak sayang banget sama dia? ganteng gitu lah. Oh. Kelihatan saleh. Oh, dibanding dengan yang lain dia cakep. Cakep. Emang cakep teh? Enggak biasa aja. Oh, sekarang. Nggak, dulu waktu jatuh cinta memang ganteng. Iya kan? Waktu jatuh cinta emang ganteng. Gitu. Oh, jadi ganteng. Di antara yang lain memang anak Bapak seberhiji. Saudara opat, Opat muka hiji, kahiji istri, tegelis. cukup biasa-biasa. Nuka dua. Enggak. Meninggal. Nuka dua. Muka dua, minum pemegat. Heeh, teu kasep. Itu Oh, oh. Sami ngomongna Pak. Bangor di wae. Anu mah, anu si Ujang mah. Oh, ode Pak. Ode. Hubungan lah. Apa Pak? Aing maot. Mau. Terus ieu ibu nanti stres Pak. Satahun ambil dengan Pak. Oh, jadi yang pertama meninggal mah normal karena sakit. Sakit, karena yang perempuan. istri, perempuan. Yang kedua laki-laki. Laki-laki. Meninggal karena overdosis. Yang kedua mah masih ada Pak. Laki-laki. Laki-laki. Baik. Ya itulah seperti yang bicarakan tadi suka mabok yang kedua. Udah Masih juga. terkait? Masih Pak. Malah yang kerja di pinggir properti perusahaan dikeluarin, dan karena mabok terus Pak. Nggak punya istri. Punya udah 2 kali. Oh. Cerai yang pertama ada anak berapa nih? Satu sama Pak Tata, sekarang di Garut Pak. Oh, yang ini yang tukang mabok. Yang kedua ini juga. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi tidak pernah ngancam orang berkelahi. Sering Pak. Yang ketiga itu yang si Ujang teh katilo. Heeh. topik gitu. Berarti bungsu anu teh Anu bungsu mah overdosis. overdosis. Ya Allah. Akhirnya bukan harus Pak. Iya budak. Pangkata iya bukan dosa naon di Padang dia budak di karya kami. Overdosis. Minum obat-obatan sampai meninggal. Kami meninggal Pak. Nah, ini juga sama. Pemabuk juga. Kan gitu, pemabuk juga. Dan kemudian ini dianggap paling ganteng. Ya, Di antara 3 anak laki-lakinya paling ganteng. Karena paling ganteng, sehingga oleh Bapak selalu dibela. Waktu kecil kalau gelut sama orang, Bapak dibelain ya? Ya. itu sama tetangga, sama tetangga. Jadi kalau ada kurang kali lah pas saya, sok dipanggilkan kolot nak. Ini masuk ke dibela terus. Bela. Tapi abi kan iya masyarakat abi bisa disebut itu kenyataan apa? Dimanja. Dimanja. Oke. Ya karena itu kalau sampai orang tua dipukul oleh anaknya pakai kayu dan orang tuanya memaafkan, itu cermin anak itu dimanja. Dulu juga kalau nggak dibela sama yang lagi macul, tetangga saya juga mau dipukul sama batu, Pak. Pak, ini kan kalau lihat riwayat Bapak punya anak laki-laki tiga-tiganya beranak tukang mabuk. Kenapa? Kan kalau lihat latar belakang ekonomi Bapak, repot kan? Kan seharusnya mereka itu sesuai dengan kehidupan Bapak secara ekonomi, ke sawah, ke kebun. Apa Bapak waktu kecil nggak ngajarin anak Bapak nyangkut? Mencari, cuma kan itu udah gede pergaulan Pak. Itu kata pergaulan sama teman-teman. Oh, waktu kecil diajarin ngangon domba nggak sih? Enggak, waktu kecil mau paling ngarit, diajarin ngarit, Diajarin, tapi suka ngarit waktu kecil. suka Macul nggak? macul yang kedua mah aneh masih macul lah. Sih. Nah kemudian yang baik itu, yang agak baik. Iya. Yang kedua itu, Yang kedua tuh yang Meninggal. di Garut, yang di Garut sekarang Pak, yang 2 kali. ya yang 2 kali nikah. Ya. Nah kemudian kebawa oleh siapa sih nggak begini? Teman-teman Di mana? ya itu di lingkungan kampung. Di kamu kan ayah guru mabok. Ikut-ikutan gitu bentuk maju gajahan dewasa. Dan tanpa kota opiket dan tanpa upah kita keluar SMA teh langsung keluar. Oh dulu pernah sekolah, Sekolah, tamat, tamat, SMA. SMA. Kemudian bergaul di luar, kemudian karena dia punya nyali yang tinggi, kemudian jadilah debt collector. Itu karena Lupa pulang ke rumah. Hah? Lupa pulang ke rumah. Tidak pernah pulang. Jarang pulang. Jadi anak bapak itu yang perempuan meninggal, Iya. yang laki-laki ini yang tinggal, yang punya istri di Garut itu, Iya. ya kan? Yang ini meninggal overdosis. Iya. Tinggal opik ini pidana pak. Ini hukumannya berat. Ini hukumannya berat. Enggak itu urusan hukum. Orang pokok kayak nanti kayak mah perahan gitu kan. Enggak, udah pasrah. Duduk. Ya itu tadi kalau omongan saya ini selama ini kan saya selalu ngomong bahwa sekarang tuh terjadi sering saya pidato saya bahwa
anak-anak yang nakal itu rata-rata ekonomi keluarganya sekarang menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah itu sekarang anak-anaknya yang tukang mabuk, bawa celurit, balapan motor. Itu yang sehingga saya harus sekolah semua. Dan sekolah juga harus. Rumahnya juga Pak dibantu sama desa. Kenapa? Rumahnya juga dibantu sama desa. Ngeri Pak rumahnya juga. Rumah ini? Iya. Buruk-buruk. Ya udah dibangun sama desa dulu Pak. Ya gimana? Bapak hidup diujinya sangat berat, secara ekonomi Bapak berat, kemudian punya anak-anak Bapak tidak ada satupun yang kehidupannya seperti Bapak. Kan saya juga kuli kalau ada yang Ya kehidupan seperti Bapak itu adalah hidup normal, jadi kuli, tidak kriminal, tidak menyakiti orang lain, tidak mengancam orang lain. Gitu. Nah, ini boleh yang terakhir saya nanya. Apa yang membuat, apa kira-kira latar belakang Bapak sehingga ketika semua anaknya seperti itu? Kunaon tak kira-kira tadi? Kulantaran naon tadi nah? buka apa kita ibarat anak-anak yang saya menyatakan terus terus dia kebetulan nama surat dia atau pergaulan Pak. Ibunya dari anak-anak Bapak, istri Bapak itu meninggal karena depresi. Ya stres Pak, setahun Pak. Nggak ada di lapor Pak. Stres. Stres, Stres kemudian sakit. sakit, nggak bisa jalan. Stresnya sudah sampai pada gejala ini waktu itu apa namanya menuju ke arah depresi. Iya Pak. Ya, nggak mau dibawa ke saya juga nggak mau. Di rumahnya diem Ya. nggak ngomong. Nggak ngomong. Lalu ada kesempatan keluar ya mencat mantap. Keluar jalan terus. Oh iya, keluar lompat Ya. Sering nyari-nyari gitu. Oh. Repot. Wah, repot. sampai meninggal. Tunggu kok ke gunung-gunung abdi melarian. Udah jalan kaki, saking stresnya melihat anak-anaknya. Mungkin itu. Ya, makasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.